Ada yang baru masuk, siapa ya nih? Tambah satu lagi. Alifian Yogi ya, barusan masuk. Halo? Alifian Ya, Perbanyu. Bu. Oh, oke, siap. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita mulai untuk pertemuan pada semester genap. Jadi pada semester genap itu kita nanti akan belajar beberapa hal, akan saya sampaikan di sini. Mata pelajaran kita ini kan namanya aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior bangunan. Kemarin waktu di semester 1 untuk pelajaran interiornya kan belum maksimal. Nah, di sini nanti akan saya tambah pelajaran materi-materi tentang interior dan juga satu lagi nanti yang penting nanti akan ada materi tentang bagaimana kita menggunakan perangkat lunak SketchUp. Selama ini kan kita pakai AutoCAD untuk membuat gambar kerja dan sebagainya. Nah, nanti akan ada materi bagaimana menggunakan SketchUp untuk menggambar 3 dimensi. Nanti penggunaannya langsung kita praktekkan pada materi menggambar interior bangunan. Jadi pada kesempatan kali ini, Bu Anik nanti akan menyampaikan tentang desain interior bangunan. Itu apa dan bagaimana, jadi nanti untuk bekal ketika kalian saya beri tugas membuat gambar dan merencanakan sebuah desain interior. Tetapi Bu Anik tetap memiliki target untuk gambar kerja yang kemarin. Gambar kerja kemarin kan kebanyakan baru sampai pada gambar denah, tampak, dan potongan. Betul ya? Masih di situ ya, gambar denah, tampak, dan potongan. Nah, nanti kalian tetap akan saya minta untuk menyelesaikan sampai gambar kerja. Jadi, misalnya membuat gambar rencana pondasi, membuat gambar rencana peletakan kusen pintu dan jendela, seperti itu nanti tetap kalian harus selesaikan. Mungkin kalian berpikir bahwa, Bu, kok bebannya banyak sekali. Memang kita harus berusaha lebih keras untuk menyelesaikan materi-materi ini. Ini untuk bekal kalian ketika nanti harus praktek kerja di industri. Jadi ketika praktek kerja di industri, kalian itu harus menguasai bagaimana membuat gambar kerja. Jadi gambar 2 dimensi yang kemarin kita sudah memulai dengan gambar denah, potongan, dan tampak. Dan juga nanti kamu harus bisa juga membuat gambar 3 dimensi. Biasanya di industri nanti akan banyak digunakan perangkat lunak SketchUp. Dan satu lagi nanti kamu harus sudah mahir juga membuat rencana anggaran biaya. Itu nanti ada di pelajaran EBK. Nah, untuk yang membuat gambar kerja nanti mungkin ada beberapa kali kita Vicon juga seperti ini. Ada juga nanti materi akan saya sampaikan melalui video tutorial seperti yang kemarin. Jadi nanti insya Allah akan saya bikinkan video tutorial bagaimana toh langkah-langkah runtutnya ketika kita membuat gambar rencana pondasi, bagaimana ketika kita harus membuat detail pondasi. Insya Allah nanti doakan Bu Anik bisa menyelesaikan semua materi untuk mempermudah kalian dalam memahaminya. Karena di masa pandemi ini Bu Guru Pak Guru pun harus lebih banyak meluangkan waktu karena medianya tidak hanya sekedar kita berbicara langsung. Sebenarnya sih Bu Guru akan senang sekali kalau setiap pembelajaran kita bisa Vicon seperti ini, tapi Bu Guru tahu bahwa ada kebutuhan kuota yang lebih banyak. Sementara beberapa dari kalian sudah menyampaikan ke Bu Ani bahwa kuota Kemdikbud ada yang kadang tidak bisa digunakan. Demikian ini pengantar dari Bu Ani. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada di antara kalian yang akan menyampaikan beberapa kesulitan di semester 1 kemarin karena Bu Guru tahu ada beberapa yang belum KKM. Dalam hati kecil saya sebenarnya saya tidak pengen nanti ada yang sampai tinggal kelas. Silakan saya beri waktu untuk menyampaikan kalau ada kesulitan. Klik gambar tangan dulu biar nanti Bu Guru tunjuk satu-satu. Raise your hand itu nanti akan muncul notifikasinya di sini, Bu Guru akan tunjuk kalau ada yang mau bertanya. Silakan saya berikan waktu sebentar.
Ada yang mau menyampaikan? Atau di sini ada Naufal. Naufal bisa dengar suara Bu Ani? Halo? Naufal Abdul Fatah. Bisa, Bu, bisa. Nah, coba mumpung kita ketemu walaupun lewat Vicon, kamu ada masalah apa sehingga ada beberapa tugas kamu yang tidak bisa terselesaikan? Bisa disampaikan di sini, enggak apa-apa, teman-temannya dengar, mungkin temannya juga punya permasalahan sama, jadi bisa diselesaikan. Naufal, kamu ada masalah apa? Kalau masalah itu cuman di waktu, Bu. Lah, Soalnya kemarin pas semester 1 itu saya kerja. oke. Nah, sekarang coba kerja membantu orang tua itu bagus, tapi tolong fokus dulu ke pelajaran ya. Fokus dulu ke pelajaran dan yang semester 1 segera. Ada waktu sampai tanggal 25, manfaatkan. Karena kalau setelah tanggal 25 sudah tidak ada kesempatan lagi, berarti resikonya kamu nggak naik kelas. Paham ya? Ya, Bu. Beneran loh ini, karena Bu Guru nggak bisa menolong kalau kamu tidak mau menolong diri kamu sendiri. Oke? Oke. Ya, udah ini janji kamu ini direkam loh ya. Jadi nanti kalau ternyata kamu ingkar janji sama Bu Ani dan ada sesuatu yang tidak diinginkan, saya tidak salah. Oke. Yang lain masih ada mungkin? Saya lihat nggak ada yang raise your hand ini. Kalau tidak ada, bisa saya langsung mulai materi saja ya. Ntar. Saya share ini dulu. Bisa dilihat tampilan layar Bu Guru? Halo? Bisa, Bu. Bisa, oke. Bisa, Bu. Oke, jadi nanti saya yang ngomong Vicon nggak akan lama-lama, yang penting-penting saja nanti akan saya sampaikan. Jadi ini adalah materi untuk gambar interior dan eksterior bangunan, tapi nanti yang akan saya sampaikan yang interior dulu. Nah, sekarang yang pertama saya akan sampaikan apa toh yang dimaksud dengan ruang. Kalau secara real, mungkin kalian selama ini kan memahaminya ruang itu adalah ruang tidur, ruang tamu, ruang keluarga, dan sebagainya. Nah, ini secara sempit bahwa ruang itu diartikan sebagai suatu kondisi atau suatu keadaan yang dibatasi oleh 4 lembar dinding. Kenapa kok dibilang 4 lembar dinding? Jadi biasanya kan kalau ruang berbentuk persegi 4 atau bujur sangkar itu kan ada 4 lembar dinding. Tetapi sebenarnya pemahaman ini kurang tepat. Biasanya ruang itu akan dibatasi oleh dinding, kemudian lantai, dan juga langit-langit. Nah, seorang desainer yang baik itu harus bisa menghayati keleluasaan ruang yang akan diciptakan, harus bisa merasakan besaran-besaran ruang, berapa kebutuhan minimal yang harus disediakan untuk kebebasan bergerak. Nah, di sini nanti lebih lanjut Bu Guru akan sampaikan bagaimana toh ketika kita merencanakan sebuah ruang itu agar nyaman untuk ditempati. Jadi ingat, ruang itu dibatasi oleh dinding, lantai, dan langit-langit. Tetapi sebenarnya ruang itu tidak sesempit ini definisinya. Misalnya ruang luar itu juga bisa diartikan sebagai ruang dalam definisi yang berbeda. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kita terapkan ketika mengatur ruang. Ini kamu harus pahami. Nanti mungkin pas ujian teori akan keluar juga. Jadi yang pertama, bagaimana kamu memilih materi dan elemen ruang yang sesuai fungsi. Mungkin di sini akan muncul pertanyaan, elemen ruang itu apa toh Bu? Nanti akan saya jelaskan lagi pada materi yang berbeda.
Kemudian mengatur keserasian antar perabot. Jadi ketika kita memilih perabot, itu juga harus serasi antar perabot yang ditaruh di situ. Jangan sampai misalnya kamu memilih sebuah sofa yang minimalis, tapi tahu-tahu di situ muncul satu kursi tunggal yang temanya sangat berbeda. Nah, itu nanti secara keseluruhan tidak akan terlihat harmonis. Kemudian yang harus diperhatikan lagi itu adalah dimensi perabot yang proporsional terhadap besaran ruang. Jadi kita harus pintar-pintar memilih. Ruang yang besar ya kita bisa lebih leluasa memilih dimensi atau ukuran perabot. Berbeda dengan ketika kita merencanakan satu ruangan yang kecil dengan ukuran yang terbatas. Nah, ini yang tadi sudah sedikit disinggung di slide sebelumnya. Elemen pembentuk ruang. Elemen pembentuk ruang itu apa saja dan definisinya itu apa? Elemen pembentuk ruang itu adalah segala sesuatu atau benda yang menjadikan terbentuknya ruang. Terus yang kedua, elemen pembentuk ruang itu definisinya kumpulan benda-benda yang ditata dengan baik yang akan membuat perubahan yang signifikan pada sebuah tatanan ruang. Jadi ini ada dua ya pengertiannya. Segala sesuatu yang menjadikan terbentuknya ruang dan semua benda-benda yang ditata dengan baik yang memberikan perubahan signifikan. Nah, yang pada pemahaman atau pengertian pertama itu adalah merupakan elemen utamanya. Jadi elemen utama itu yang menjadikan terbentuknya ruang. Itu ada 3 yang tadi sudah Bu Hanik sampaikan. Yang pertama lantai, kemudian dinding, dan langit-langit. Nah, di sini ada istilah ceiling. Ceiling itu jangan bingung, mungkin pernah dengar itu adalah langit-langit. Kemudian yang kedua, elemen pembentuk ruang itu adalah kumpulan benda-benda yang ditata dengan baik. Berarti artinya yang dimaksud pada pengertian kedua itu adalah segala sesuatu, bisa furniturnya, bisa kemudian hiasan-hiasan dindingnya, dan segala sesuatu yang kemudian kamu letakkan di dalam ruangan itu, kamu tata dan menjadi sesuatu atau menjadi elemen yang membuat perubahan pada ruang yang sedang ditata. Nah, lantai. Lantai itu apa sih? Lantai itu adalah permukaan di dalam ruang di mana orang itu berjalan. Atau untuk memahami dengan cepat, yang kamu rasakan saja sehari-hari, lantai itu apa toh? Oh, lantai itu adalah bagian yang dipijak, yang kita injak, tempat kita berdiri, tempat orang berjalan untuk beraktivitas, bermobilisasi pada satu ruang. Itu adalah lantai. Jadi ketika misalnya nanti suatu saat ada ulangan, Bu Guru nanya, apa sih yang dimaksud dengan lantai? Kamu tidak perlu harus mendefinisikan dengan plek kalimat dan kata-katanya seperti yang tercantum di sini. Kamu bisa memberikan jawaban dengan kalimat kamu sendiri yang menggambarkan sebenarnya lantai itu apa tuh. Nah, seperti itu Bu Guru lebih senang karena berarti kamu benar-benar paham dan bisa menyampaikan dengan kalimat kamu sendiri. Nah, kemudian fungsi lantai itu untuk apa? Untuk menunjang fungsi atau kegiatan yang terjadi di dalam ruang. Kalau tidak ada lantai kan tidak bisa itu kegiatan yang terjadi di dalam ruang, tidak dapat berlangsung. Kemudian yang kedua, dapat memberi karakter dan memperjelas fungsi ruang. Nah, disinilah fungsi kita mendesain. Lantainya mau dibuat seperti apa? Misalnya, kita mau memberikan karakter ruangan itu hangat atau lebih nyaman. Nah, berarti lantainya bisa kamu berikan finishing bahan lantainya itu mungkin dari kayu. Kalau kamu pengen memberikan kesan yang dingin, adem, oh bisa dari keramik atau granit. Nah, itulah fungsi kedua ini akan berjalan, dapat memberi karakter dan memperjelas fungsi ruang. Kemudian yang ketiga, sebagai penahan beban dari seluruh isi ruang. Nah, itu fungsinya lantai. Kemudian yang keempat, sebagai penghubung antar ruang. Nah, persyaratan lantai itu harus kuat. Lantai harus dapat menahan beban, mudah dibersihkan, tahan terhadap kelembapan dan perembesan air. Nah, pada lantai itu dinamakan sebagai elemen horizontal ruangan
Nah, itu kita bisa membuat secara bervariasi juga. Mungkin ketinggiannya akan berbeda antara ruang keluarga dengan ruang makan, atau mungkin ketika kita merencanakan satu ruangan yang sangat besar, dalam satu ruangan itu pun ada perbedaan tinggi rendah lantai. Nah, itu nanti pintar-pintarnya kita ketika merencanakan sebuah ruangan. Itu adalah tentang lantai. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Halo, ada pertanyaan atau bisa dilanjut? Halo, nggak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Nah, ini bahan lantai, macam-macam. Ada teraso, marmer, kayu, keramik, batu alam, ubin, granit, dan lain-lain. Ini contoh-contoh gambarnya ya. Bahan-bahan lantai ini adalah dari keramik, ini dari kayu, kemudian ini juga keramik, mungkin juga ini batu alam, kemudian granit, nah macam-macam. Sekarang saya coba kembali dulu. Sebelum saya lanjut, nanti elemen ruang yang kedua tadi adalah dinding. Sebelum saya lanjut, mungkin ada di antara kalian yang bisa mendefinisikan dinding itu apa? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Menurut kalian dinding itu apa ya? Halo, masih nyimak Bu Ani kan? Boleh langsung jawab, buka mic. Ubaidah mau menjawab? Dinding itu apa? Ubaidah, halo? Menurut saya dinding itu pembatas antara ruang yang digunakan untuk gini. Menurut saya dinding itu digunakan untuk membatasi antara ruang, jadi antar ruang satu ke ruang yang lain tuh terdapat sekat, jadi nggak bolong gitu loh Bu. Oke, bagus. Betul sekali. Jadi dinding itu diadakan atau dibuat untuk membatasi antara ruang satu dengan ruang yang lain. Begitu ya? Oke. Terus sekarang yang lain coba mungkin ada pendapat. Apa yang disampaikan Ubaidah tadi sudah betul. Nah, berarti kalau kita merujuk dengan apa yang disampaikan oleh Ubaidah, dinding itu selain untuk membatasi antara ruang satu dan ruang lain, kira-kira fungsinya yang lain untuk apa ya? Ayo, jangan takut untuk berpendapat. Selain untuk membatasi ruang satu dengan ruang yang lain, itu pasti. Nah, fungsi yang lain tuh kira-kira untuk apa? Yuk, siapa mau jawab? Langsung buka mic aja. Siapa ini? Ubaidah lagi? Menyokong atap dan langit Bu, benar enggak Bu? Menyokong atap dan langit-langit. Boleh, betul. Menyokong atap dan langit-langit. Jadi tadi kan membatasi ruang. Kedua, menyokong atau menahan ya, menahan atap atau langit-langit. Ada lagi yang lain? Fungsi yang lain masih ada lagi. Ayo, siapa yang tahu? Ini tadi siapa ya? Bintang ya? Bintang Sendri. Iya Bu. Siapa lagi? Fungsi yang lain masih ada. Yang cewek mana nih? Yang cewek belum dengar suaranya.
Siapa nih yang buka mic? Ubaidah lagi, mau jawab? Enggak apa-apa, boleh. Fungsi dinding. Sekarang misalnya begini. Melindungi, Siapa lagi nih? Siapa? Halo. Matka. melindungi ruangan, Bu. Melindungi ruangan. Oke. Jadi melindungi ruangan, bagus. Sekarang misalnya kamu beraktivitas di ruang tidur sama kamu beraktivitas di ruang tamu. Lebih private mana? Lebih private di mana? Di ruang tidur kan? Jadi salah Ya. satu fungsi dinding bisa dikatakan untuk menjaga privasi dari penghuninya. Itu boleh kita sampaikan seperti itu. Nah, sesudah itu kita tahu fungsinya, tadi pengertiannya bisa disampaikan seperti yang disampaikan Ubaidah tadi. Kira-kira bahan-bahan yang lazim kita gunakan untuk membuat dinding, apa saja? Batu bata, kayu, Batu bata. Siapa ini tadi yang jawab? Sisilia, oke. Batu bata, terus? kayu, Kayu, oke. kaca, Kaca, bisa. kain, Kain. Kalau kain mungkin tidak bisa dikatakan sebagai dinding, Mbak, tapi dia pembatas ruangan. Karena kalau kain kan biasanya tidak permanen, toh? Iya. Oke, tapi udah benar. Batu, kayu, kaca. Batu bata, kayu, kaca, yang lain. Sisilia udah nyebutkan 3 nih. Pernah Herbal, Bu. apa? Siapa nih? Herbal. Yang jawab tadi siapa ya? Kok enggak? Ini barusan yang jawab siapa nih? Hebel, bukan herbal. Hebel. Betul, hebel. Hebel, oke. Yang lain lagi? Pernah dengar dinding dari gipsum? Pernah? Pernah dengar atau lihat dinding dari gipsum? pernah, Pernah. Oke, berarti bisa juga dipakai gipsum. Nah, nanti kamu bisa browsing lagi, cari. Masih banyak bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai dinding. Coba saya lihatkan file saya lagi. Nah, ini dinding. Tadi kelupaan. Pernah lihat dinding seperti ini? Dinding dari, apa namanya ini? Istilahnya apa kalau di tempat kalian ini? Gedek. Gedek. Oke, gedek. Tapi misalnya kita ditanya dalam soal yang jawabnya jangan gedek, anyaman bambu gitu ya. Kemudian ini fungsi dinding tadi ada. Jadi selain yang sudah kamu sebutkan, ada fungsi dekoratifnya juga, ada fungsi akustiknya juga. Karena kadang-kadang fungsi ruangan itu memerlukan syarat khusus, misalnya studio musik. Nah, di sini fungsi akustiknya akan muncul. Nah, syarat dinding itu harus keras, kuat menahan beban, tidak lentur, tidak tembus angin atau udara. Nah, ini nanti filenya sudah di kelas tim, kamu bisa ambil. Ini contoh-contoh dinding, gambarnya kelihatan. Betul, tadi ada dinding kaca. Nah, sekarang ceiling. Ini saya stop sharing aja dulu. Ceiling atau langit-langit. Kira-kira kalau kita definisikan apa itu? Ceiling atau langit-langit itu? Ada yang tahu? Coba saya panggil. Aditya, mana Aditya? Dengar suara Bu Ani? Aditya Putranto, halo?
Dengar, Bu, dengar. Oke. Ceiling itu apa? Atau langit-langit? Coba. Saya yakin kamu pasti tahu, oh ceiling itu yang itu, berada di bagian situ pada bangunan. Tapi mungkin kita perlu mendefinisikan dalam satu kalimat. Kira-kira apa ceiling itu? Menurut saya ceiling itu digunakan untuk biarkan ada strukturnya dari atap, terus ada langit-langit. Nah, untuk langit-langit itu menurut saya itu digunakan untuk biar nggak terlalu dari atap sinar matahari kayak panas gitu loh Bu, kayak panas kalau hujan gitu, nggak langsung ke ruangan yang itu tapi masih di langit-langit gitu loh. Ya, ya, ya. Kayak buat pembatas dari antara lantai dengan lantai bawah dengan atap langsung gitu. Oh gitu, oke. Jadi fungsinya untuk melindungi ruangan dari kondisi cuaca gitu ya, kalau kita bahasakan dengan singkat. Nggih, Bu. Oke, betul sekali. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari ceiling. Kalau kita definisikan dengan sederhana, ceiling atau langit-langit itu apa? Ahmad Maulana, coba. Ahmad Maulana. Bisa dengar suara Bu Ani? Halo? Bisa, Bu. Oke. Coba definisikan secara sederhana. Langit-langit atau ceiling itu apa? Yang disampaikan Aditya tadi sudah benar. Tapi coba kalau kamu menyampaikannya menurut pendapat kamu bagaimana? Sama, Bu. Pembatas antara atap dan suatu ruangan agar kotoran atau suhu tidak langsung ke ruangan tersebut. Oke, bagus. Nah, nanti mungkin perlu dibaca lagi gimana ceiling itu ya untuk yang lain juga. Nah, sekarang itu tadi sudah disampaikan temanmu dan itu betul bahwa langit-langit atau ceiling itu bagian dari ruangan yang berada di bagian atas ruang, membatasi ruangan pada bagian atas, pada posisi horizontal, dengan fungsinya antara lain mengantisipasi kondisi cuaca. Karena kan kalau kita lihat kenyataannya di rumah-rumah kita, kalau ruangan yang tanpa langit-langit itu biasanya kan banyak kotoran yang bisa masuk, terutama kalau hujan atau ada angin. Betul tidak? Betul kan? Ada yang kotoran masuk ke ruangan? Nah, jadi salah satu fungsinya itu. Nah, kemudian selanjutnya, bahan yang biasa kita gunakan sebagai langit-langit atau digunakan untuk membuat langit-langit atau ceiling. Alifian Prayogi, coba. Apa yang kamu ketahui tentang bahan yang biasa digunakan untuk membuat langit-langit? Alifian, halo, dengar Bu Ani? Bu, triplex, Eternit, sama gipsum. Gipsum, oke. Betul. Angga Putra punya yang lain lagi untuk membuat langit-langit? Selain triplek, gipsum, Ya, Bu. apa? Setahu saya sama Bu, sama Alifian, Bu. Triplex, kayu sama Eternit. Oke, betul. Nggak punya ini lagi? Yang lain? Baru tahunya itu. Oke. Ayub Cahyo? Anyaman bambu. Ayub Cahyo, coba. Ya, Bu. Apa selain yang disebutkan tiga yang disebutkan temanmu tadi? Kit dari metal. Metal. Oke, ada ya sekarang yang kayak aluminium gitu ya? Iya. Terus, lain lagi? Dari kayu. Kayu. Oke, ada yang dari kayu. Apalagi? Mungkin dari PVC, Bu. PVC.
Bentar, Bu Ani belum pernah lihat, tapi mungkin nanti kita lihat ya. Kita coba cari referensi. Pernah lihat langit-langit Ya. dari bambu? Pernah. Nah, berarti bisa ya langit-langit dari bambu ya? Iya. Ya. Oke. Oke, itu tadi adalah bahan untuk langit-langit. Coba kita lihat materi yang ada di sini. Langit-langit. Nah, ini fungsi plafon atau langit-langit sebagai unsur pembentuk ruang, meneruskan cahaya alami ke dalam ruangan, penunjang dekorasi juga. Sering melihat toh itu langit-langit dengan segala bentuknya, ada yang motifnya kayak berukir, ada yang dibuat tinggi rendah. Kemudian selain itu, tadi yang disampaikan temanmu, untuk pelindung kegiatan manusia terhadap cuaca, sebagai akustik atau peredam suara pada ruangan-ruangan dengan fungsi khusus, menciptakan kesan tertentu dari ketinggian, memperjelas area ruangan. Kemudian ini adalah bahannya. Hardboard, softboard, tahu ya ini ya? Hardboard, softboard itu kayak apa? Nah, itu tadi elemen utama pembentuk ruangan. Jadi, saya ulang lagi, elemen utama pembentuk ruangan itu adalah lantai, dinding, dan langit-langit. 3 itu harus tahu. Kemudian yang selanjutnya, elemen penunjang. Elemen penunjangnya itu apa saja? Elemen penunjangnya itu adalah isi ruangan yang ada di ruangan itu yang akan membentuk, maksudnya membentuk satu perubahan di dalam ruangan secara signifikan. Jadi ini bisa elemen dekorasinya, bisa furniturnya, kemudian bisa ketika kita menentukan warna pada ruangan, itu semua yang ada di ruangan dan memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesan pada ruangan tersebut, itu yang dinamakan sebagai elemen penunjang interior bangunan. Nah, nanti di sini kamu akan lebih paham kalau sudah melihat gambarnya. Nah, itu tadi yang perlu Bu Hanik sampaikan tentang desain interior. Kemudian yang selanjutnya akan saya sampaikan lagi secara cepat ya, sebentar. Saya carikan filenya dulu. Nah, sekarang setelah kita tadi tahu ruang itu apa, elemen pembentuk ruang itu apa, elemen utama gimana, elemen penunjang gimana, sekarang kita perlu tahu apa toh desain interior itu. Nah, desain itu adalah rancangan. Mendesain itu artinya merancang. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain itu artinya mengubah atau mengarang suatu sistem yang berlaku untuk segala macam jenis perancangan. Jadi kalau kita bicara hanya desain, itu bisa desain secara fisik. Misalnya kita orang bangunan, mendesain bangunan itu bagaimana, ruang-ruangnya bagaimana, nanti penampilan bangunannya bagaimana, itu secara fisik. Tapi desain itu juga bisa diartikan secara non-fisik, misalnya mendesain suatu rencana, mendesain suatu kegiatan, nah seperti itu yang namanya desain. Terus interior. Interior itu apa? Interior itu adalah suasana atau bagian dalam suatu bangunan. Jadi cepatnya ya untuk mengingat-ingat, oh kalau eksterior itu yang ada di luar, kalau interior itu yang ada di dalam. Itu adalah cara cepatnya. Nah, dari 2 definisi tadi, maka desain interior itu bisa diartikan sebagai suatu kegiatan perancangan
atau perencanaan yang menyangkut suasana atau bagian dalam bangunan dengan tujuan menciptakan ruang yang fungsional bagi aktivitas manusia. Nah, ingat, jadi kuncinya di sini itu adalah fungsional. Fungsional bagi aktivitas. Jadi, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ini di sini tidak ada, mungkin boleh kamu catat. 3 hal yang harus diperhatikan ketika akan mendesain. Entah itu nanti desain di interior maupun eksterior ataupun bangunan secara keseluruhan. Yang pertama, itu yang utama, itu bangunan itu harus fungsional. Fungsional itu bisa mewadahi fungsi yang diinginkan, bisa mewadahi kegiatan yang akan dilaksanakan pada ruangan itu. Terus yang kedua, itu harus mempunyai estetika keindahan. Kita mendesain sebuah ruangan. Ruangan itu harus harmonis, harus indah, harus terasa ketika kita masuk menjadi nyaman, itu harus indah. Kemudian yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya, itu harus aman. Harus aman atau safety. Jadi ada 3 hal, saya ulangi. Fungsional, aman, dan indah. Nah, kalau 3 hal ini bisa terwujud dalam rancangan kamu, maka akan menjadikan sesuatu yang terasa nyaman ketika digunakan. Jadi untuk mewujudkan nyaman itu membutuhkan 3 hal. Fungsional, kemudian aman, kemudian indah. Ingat ya, nyaman itu bisa terwujud dengan 3 hal ini. Kemudian ini nanti saya berikan aja definisi-definisi ini. Nah, prinsip desain interior itu kita harus memenuhi ini. Unity and harmony itu bagaimana? Nanti boleh kamu baca sendiri. Keseimbangan itu bagaimana? Detail dari rancangan itu seperti apa? Skalanya harus bagaimana? Proporsinya bagaimana? Warnanya bagaimana? Focal point-nya di mana? Focal point itu adalah sesuatu yang ingin ditonjolkan atau yang menjadi tema dari ruangan tersebut. Itu nanti yang dinamakan sebagai focal point. Kemudian, nah, ketika merancang interior itu ada dua kasus yang sering ditemui. Sudah ada ruangannya, jadi dimensinya sudah ada. Misalnya punya ruangan ukuran 3x3, kamu diminta merancang sebuah ruang tidur. Nah, di sini kamu sudah tahu, oh ruangannya berukuran 3x3. Fungsinya untuk ruang tidur. Penggunanya siapa, aktivitas di ruang tidur itu bagaimana, nanti ditulis satu-satu. Terus perabotnya apa yang dibutuhkan. Jadi urutannya, misalnya ruangan ukuran 3x3, fungsinya untuk tidur. Kemudian aktivitas orang di ruang tidur itu ngapain, ditulis satu-satu. Dari aktivitas itu membutuhkan perabot apa, nah itu didata satu-satu. Kemudian baru ditata, dan memperhatikan ini tadi yang saya sampaikan. Nah, memperhatikan ini prinsip desain tadi. Itu adalah cara kita nanti merancang sebuah ruangan. Kemudian ada juga kasus yang kedua. Fungsinya sudah ditentukan, pengguna ruangnya ditentukan, aktivitas dari fungsi tadi apa saja, membutuhkan fasilitas atau perabot apa saja, tapi ruangnya belum ada. Nah, kalau yang kedua ini kamu lebih leluasa karena dimensinya atau ukuran ruang itu ditentukan terakhir setelah diketahui membutuhkan perabot apa. Kalau yang pertama itu ruangannya sudah ada, ukuran sudah ada, berarti kamu harus pintar-pintar memilih perabot yang sesuai dengan dimensi ruang. Itu adalah ketika kita merancang interior. Nah, saya lanjut. Ini analisis kebutuhan, nanti bisa kamu baca sendiri. Terus, nah, konsep dan gaya interior. Itu macam-macam nih. Ada gaya minimalis. Minimalis itu yang seperti apa toh? Mediterranean. Mediterranean itu yang seperti apa? Ada gaya tradisional, ada gaya klasik, ada country, ada art deco. Nah, di sini nanti ada semua sama contoh gambarnya, ciri-cirinya bagaimana. Nah,
Materi ini nanti akan Ibu posting di kelas tim, kamu pelajari sekaligus nanti kamu berlatih untuk satu kasus. Jadi itu yang dimaksud. Nah, ini saya stop sharing aja dulu. Jadi yang ini nanti kamu pelajari sendiri. Nah, dari materi yang kedua tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan karena besok kamu harus melakukan apa yang saya sampaikan tadi. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Halo, Matka acungkan tangan, ada pertanyaan? Aplikasi yang akan digunakan namanya apa, Bu? Oh, oke. Aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat gambar 3 dimensi itu namanya SketchUp. SketchUp, sebentar saya tunjukkan tulisannya. Bentar. Seperti ini, bisa terbaca tulisannya? SketchUp, kurang H ini. Pernah dengar perangkat lunak ini? Pernah, Bu. Nah, Bu. kalau yang versi dulu itu, ini kan sebenarnya punyanya Google dulu. Dulu punyanya Google, tapi sekarang sudah diakuisisi sama Trimble kalau nggak salah. Nah, kalau ketika masih punyanya Google, itu ada versi free-nya, walaupun beberapa fasilitasnya tidak lengkap. Tapi kalau memang kalau kita beli asli masih mahal, tapi coba di marketplace itu banyak yang jual software. Atau kalau enggak, bisa minta tolong Pak Widi di sekolah. Ini ya, tulisannya gini ya, nanti semua paham. Yang sudah ada laptop di rumah, nanti bisa diinstal ini. Makanya ini pertemuan pertama, Bu Guru tidak langsung ngajak SketchUp, karena yang sudah ada laptop atau komputer silahkan diinstal dulu dengan software itu. Karena ini penting sekali ketika nanti di industri kamu diminta untuk menggambar 3 dimensi. Kalau yang sudah terbiasa bisa install program sendiri, kamu bisa nyari di marketplace itu banyak. Bisa di Shopee, di Tokopedia itu ada yang jualan. Biasanya mereka nanti ngirimnya bisa via email atau kalau enggak CD. Nah, kalau kesulitan juga coba nanti minta tolong Pak Widi di sekolah. Gitu ya, Matka? Bu, ya Ibu. Ya. Tapi kamu juga harus rajin, fasilitasnya komplit tapi tugasnya nggak dikumpulin kan sama saja. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi? Aditya Putranto. Ada pertanyaan? Bukan, itu kan yang tadi interior kan, Bu. Kan ada desain klasik. Nah, terus kan saya lihat di tahun ini ya kurang lebih di tahun-tahun ini kan banyak yang lebih menggunakan gypsum daripada anyaman bambu. Nah, padahal kegunaannya juga sama. Kenapa lebih memilih gypsum daripada anyaman bambu? Oke. Jadi begini ya, memang semakin ke sini itu bahan-bahan alami itu lebih dikurangi penggunaannya karena kan dianggap bahwa itu tidak ramah lingkungan ya, akan mengurangi sumber daya. Kalau gypsum itu kan bahan buatan seperti itu. Terus itu yang pertama. Pertimbangan yang kedua itu kan lebih awet memakai gypsum daripada anyaman bambu. Terus dari segi estetika, orang-orang sekarang lebih memilih gypsum karena semakin ke sini orang-orang itu lebih pengen terlihat modern, itu yang pasti tidak bisa kita pungkiri. Jadi pengalaman ketika merancang rumah, mendesain bangunan, itu orang-orang tuh lebih cenderung ke modern, minimalis,
Jadi trennya sekarang itu lebih ke seperti itu. Jadi kadang-kadang memang penggunaan bahan itu sangat dipengaruhi oleh tren yang sedang terjadi di masanya. Gitu. Gitu ya Aditya ya jawaban Bu Ani. Oke, Bu. Yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak ada, jadi materi ini sudah Ibu share di kelas tim, di channel APL ya, di channel gambar interior. Kemudian di file, di situ sudah Ibu posting di situ. Nanti tolong dibaca, dipahami. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, boleh kamu tanyakan lewat chatting. Kalau bisa yang di kelas tim saja, jadi rekamannya jelas. Kalau di WA kan sering ketumpuk-tumpuk, apalagi kalau Japri, itu biasanya tertumpuk yang lainnya. Jadi kalau tanya di kelas tim boleh. Terus ada tugas dari saya. Saya minta kalian mencari gambar ruang interior. Masing-masing anak mencari 2 gambar. Bentar, mungkin ada contohnya di sini saya sampaikan. Nah, jadi kalian cari gambar-gambar seperti ini. Nah, cari gambar-gambar seperti ini, bebas, terserah. Yang penting nanti kamu sebutkan sumbernya. Kamu ngambil gambar itu dari mana? Misalnya dari www.apa.com atau gimana itu nanti disebutkan. 1 anak 2 gambar saja yang gayanya berbeda. Gayanya berbeda. Kemudian dengan berpedoman pada ini, materi yang sudah Bu Ani berikan, kamu coba telaah gambar yang sudah kamu dapatkan dari, terserah mau dari internet boleh, mau kamu scan dari buku yang kamu punya boleh. Nah, gambar yang kamu dapatkan itu bergaya apa? Kenapa kok kamu bisa menyimpulkan bahwa gayanya itu adalah yang kamu sebut? Jadi misalnya kamu punya gambar ini. Oh, gambar ini adalah sebuah ruangan yang mempunyai gaya Mediterania. Kenapa kok saya katakan itu gayanya Mediterania? Karena interiornya begini. Lah, ketika kamu menyebutkan karena apa, kok kamu menyebut dia sebagai gaya Mediterania, itu dasarnya adalah materi yang Bu Ani sampaikan ini. Jadi 2 gambar. Usahakan 2-nya berbeda gaya. 2 gambar itu berbeda, jangan 1 gaya. Gitu. Paham apa yang harus dikerjakan nanti? Paham. Paham ya? Lah nanti itu tugasnya kamu ketik di Word, kemudian boleh dalam bentuk Word, boleh dalam bentuk PDF, nanti dikirim di kelas Teams. Akan saya buatkan penugasan di kelas Teams. Kalau kebetulan ini kamu di rumah belum ada laptop atau komputer dan bergabung sama teman, boleh dengan kelompok seperti yang dulu di awal tahun ajaran sudah kita bentuk. Yang penting maksimal 3 orang, silahkan. Intinya yang penting jangan copy paste. Terus kalau misalnya kamu kok lebih nyaman, kamu tulis tangan, silahkan boleh. Kemudian nanti difoto atau di scan dalam bentuk PDF terus dikirim di kelas Teams. Deadline-nya ini saya nggak akan berlama-lama karena nanti banyak yang harus dikerjakan. Jadi karena ini juga tugasnya nggak terlalu susah, mungkin deadline-nya saya buat nanti malam. Kayak biasanya ya, 11.59. Oke? Halo? Deadline tugasnya nanti malam 11.59. Ini jam Bu Ani kan masih ada sampai jam 10. Nah, dalam waktu 1 jam ini kamu segera kerjakan tugasnya. Harusnya 1 jam itu selesai, tapi waktu mengumpulnya di kelas tim saya batasi sampai nanti malam 11.59. Begitu. Gimana? Halo, ada pertanyaan tentang apa yang harus dikerjakan? Ya Bu. Oke. Yang lain udah paham?
Paham, Bu. Paham. Ini kayaknya tadi ada yang kelempar 2 orang ya. Tadi 27 tinggal 25. Yang lain semua paham? Kalau semuanya sudah paham, Paham, Bu. oke. Kalau semuanya sudah paham, pertemuan kali ini akan saya akhiri. Jadi Bu Ani minta besok lagi kalau kita mengadakan meeting seperti ini, kita masuk on time, jadi segera dimulai, kita tidak perlu berlama-lama, selesai langsung kita akhiri. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di sini, sudah berusaha untuk belajar dengan baik. Ibu harap di semester genap ini nanti nggak perlu ada yang harus remedi dan terancam tidak naik kelas. Itu yang Ibu inginkan. Dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa lancar mengikuti pelajaran dengan baik sampai pandemi ini nanti berakhir. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Ya, sekarang silahkan yang mau live dari ruangan boleh. Nggak lupa toh, klik ini hang up gambar telepon warna merah ini. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya, Bu. ya. Masih ada 1 jam. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.